Dulu dipandang sebelah mata dan tidak dikenal halayak ramai, kini warga di Kampung Pekijing berhasil menepis pandangan negatif terhadap kampungnya. Berkat kerjasama gotong royong yang terjalin kuat antar masyarakat dan kegigihan yang terpatri dari setiap sanubari warga Pekijing. Pekijing hadir sebagai kampung wisata literasi yang mampu membuktikan eksistensinya terhadap perubahan yang signifikan dalam membangun sumber daya masyarakatnya. Berlokasi di RT 7 RW 8 Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, menuju Kampung Pekijing diperlukan waktu tempuh sekitar 22 menit dari pusat Kota Serang. Strategi jemput bola yang dilakukan dalam penerapan perpustakaan keluarga dihadirkan di Pekijing, di mana buku terasa lebih dekat dengan masyarakat melalui konsep box buku depan rumah dan juga rak buku di tepi jalan Kampung Pekijing. Sekitar 2.000 lebih koleksi buku dengan berbagai jenis muatan informasi yang dibutuhkan masyarakat terpampang di setiap box dan rak buku rumah. Setiap 2 minggu sekali dilakukan rotasi buku atau pergantian koleksi buku dengan judul yang berbeda. Dari literasi inilah cikal bakal pengetahuan dan inovasi masyarakat tumbuh, dari mulai pengetahuan seputar masakan, obat-obatan, tanaman, kriya, otomotif, pertanian, dan lainnya, yang kemudian diimplementasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti budidaya tanaman mianah yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat sehingga mampu menambah penghasilan keluarga. Tidak hanya itu, kreativitas masyarakat pun tumbuh dengan menghasilkan beragam karya dari mulai pembuatan souvenir dari kayu, membuat aneka ragam bentuk kreasi panjang untuk tradisi panjang mulut, dan geliat aktivitas warga yang ramah anak dan lansia. Nilai-nilai religiusitas pemuda dan warga pun meningkat seiring dengan dorongan literasi. Hal ini terbukti bahwa literasi mampu membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Literasi juga mampu meningkatkan rasa nasionalisme warga dengan melaksanakan upacara pengibaran bendera bersama pada momen 17 Agustus. Kampung Pekijing menjadi contoh yang patut ditiru dalam membangkitkan semangat masyarakatnya untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, gotong royong, keguyuban, dan religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan Kelurahan Kalanganyar mengapresiasi kepada komunitas peduli seni budaya yang alhamdulillah dalam hal ini bisa mengadakan kegiatan di warga kami, lokasinya di Kampung Pekijing yang alhamdulillah luar biasa. Tadi kita simak pementasannya dari mulai menyanyi, dengan terus membaca puisi, dengan membaca cerita, dan juga ada penampilan budaya, penampilan teatrikal, dalam real sejarah. Dan alhamdulillah ini kegiatannya meriah dan disaksikan oleh warga yang di sini, dan juga alhamdulillah pada kegiatan KSB ini kita dihadiri juga oleh Balai Pelestarian Budaya Kementerian yang dihadiri oleh Bu Yuni, dan juga dihadiri pula dari TBM ya, Taman Belajar Masyarakat yang dari provinsi ada di sini, dan kami dari pimpinan kelurahan sangat senang sekali melihat keadaan ini ya, yang dilaksanakan di Pekijing ini pada tanggal 23 November ini ya. Mudah-mudahan langkah ini adalah langkah awal dari KP
KPSB, Komunitas Peduli Seni Budaya, untuk melangkah lebih jauh ke depan dan menjadikan langkah untuk menjadi terang benderang agar budaya ini bisa dipertahankan dan dilestarikan di kemudian hari dan dirasakan tentunya oleh masyarakat luas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ibu-ibu tadi sudah pantun, jadi saya dadakan tadi bikin, walaupun tidak sekeren ibu-ibu yang tadi ibu, ya. Beli buku di toko Sarbini. Tidak lupa menjinjing pepaya. Sungguh senang hari ini berjumpa dengan warga Pekijing yang berbudaya. Terima kasih. Saya senang sekali sore ini. Kebetulan rumah saya juga di sini, Mas, di Taksakan, di dekat sini maksudnya. Tapi mohon maaf, saya tuh kayaknya kudet banget. Jadi baru sadar kalau di sini ternyata ada kampung yang luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian di sini. Oke. Jadi kenalan dulu ya Pak, saya Yuni dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8. Boleh di depan Pak, ya biar saya nggak bolak-balik berputar-putar seperti tadi. Ya jadi kenalan dulu Bapak, Ibu, TP, AA, dan semuanya. Saya Yuni dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8. Jadi disingkatnya BPK. Tadi mungkin Pak Lura agak bingung ya Pak. Kok ada BPK di sini? Kenapa Pak Edi kok diaudit gitu ya? Tenang, aman. Pak Edi aman, nggak diaudit ya. Jadi sekarang memang namanya BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi kalau sekarang mendengar BPK jangan langsung takut gitu. Kita temenan kok Pak, kita CS-an ya Pak ya. Jadi dulu kita namanya ganti-ganti. Kemarin tadi Pak Lurah nanya kantornya dari sebelah mana kantor Purbakala gitu kan. Dan padahal dulu nama kantor kita itu kantor Purbakala. Orang-orang taunya kantor Purbakala. Karena dulu kantor kami itu hanya mengurusi kepurbakalaan. Jadi tentang cagar budaya Pak. Jadi sekarang kementerian sudah melakukan reorganisasi. Jadi kantor kami tidak hanya mengurusi yang purba-purba, tapi juga yang kekinian. Ya kan, kalau dulu kan Purbakala, kantor Purbakala gitu. Di Gmap pun masih kadang-kadang namanya Purbakala gitu. Jadi ini adalah kabar baik. Alhamdulillah, selama Indonesia merdeka baru kali ini kebudayaan punya rumahnya sendiri, punya kementerian sendiri, Kementerian Kebudayaan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan di angin segar untuk kita semua. Mudah-mudahan pemerintah akan lebih banyak mensupport kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Termasuk di kampung Pekijing ya. Mudah-mudahan akan lebih terang benderang ya. Puisinya Mas Aldo. Keren. Ya. Jadi kami adalah di Indonesia, informasi dulu ya Pak ya biar kenalan. Di Indonesia itu ada 23 BPK dari Sabang sampai Merauke. Kami yang ada di Banten namanya BPK Wilayah 8 gitu. Jadi yang di Aceh itu BPK Wilayah 1, yang di Papua Wilayah 23. Jadi kalau yang BPK di Kepandian, kantornya Kepandian itu wilayah kerjanya ada 2. Kami mengurusi Banten dan Jakarta. 2 gitu, termasuk Banten. Jadi tugas kami sebagai kepanjangan dari pemerintah pusat dari Kementerian Kebudayaan untuk membantu Bapak Ibu semua untuk melestarikan kebudayaan, termasuk yang ada di Kampung Pekijing. Ya, mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa berkolaborasi. Jadi sering-sering di sini kan ada seniman yang dari lain, sering-sering main ke kantor, silakan. Kami welcome. Ya, misalnya. Jadi informasinya adalah yang namanya pemerintah, kita nggak bisa tahu bulat digoreng dadakan, gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, bulan depan tolong dong dibantu, itu nggak bisa, karena kita bukan jual tahu. Ya, tahu bulat digoreng dadakan. Jadi main ke kantor, kami akan dengan tangan terbuka untuk menerima Bapak Ibu semuanya. Misalnya boleh dalam bentuk ide lisan saja, silakan untuk kita buatkan programnya. Tapi biasanya kalau pemerintah ngobrol tahun ini, ya tahun depan, gitu ya. Mohon bersabar, gitu. Seperti itu sistemnya Pak. Dan kami pun punya program namanya fasilitasi pemajuan kebudayaan.
Jadi di tahun 2023 sudah ada 20 proposal kebudayaan yang kami bantu. Jadi misalnya Pak Edi punya kegiatan nih, mau bikin workshop permainan tradisional misalnya, mau dibantu pendanaannya dari kantor kami, itu bisa bikin proposal Pak, gitu, fasilitasi. Kalau yang EPK itu dananya dari kantor kami BPK 8, kalau yang dana Indonesia itu ke pusat. Kalau yang dananya yang besar, yang high itu yang atas. Kalau misalnya yang masih low budget, itu bisa langsung di kantor kami. Jadi Bapak, mohon intinya kami dari pemerintah pusat yang ada di daerah, mohon bantuannya, mohon dukungannya. Kalau misalnya ada yang harus sama evaluasi atau ada masukan-masukan yang ingin atau ada program-program yang gini aja deh, itu silahkan, kita sangat welcome sekali. Dan tahun depan kita ada program besar namanya Festival Cibanten, itu akan melibatkan sangat banyak komunitas. Boleh banget ngobrol sama saya, nanti bisa nomornya ke Pak Edi gitu. Jadi di Banten itu ada sungai, ini intermezzo tentang Festival Cibanten. Di Banten itu ada sungai Cibanten, Bapak Ibu, dari masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa kolonial, masa Islam, masa Kesultanan, semuanya itu tidak terlepas dari yang namanya Sungai Cibanten. Makanya kita mau mengangkat cerita-cerita Sungai Cibanten lewat sebuah festival. Jadi nanti ada dramanya, ada puisi, atau ada segala macam. Kita bisa kolaborasi, dan itu kami berharap semua seniman yang ada di Banten bisa berkolaborasi, termasuk seniman-seniman yang hari ini hadir gitu. Jadi kalau misalnya punya ide atau segala macam, boleh telepon saya atau WA atau apa, nomornya di Pak Edi, silakan Pak. Saya terbuka untuk disebarluaskan. Iya, silakan, boleh sekali. Ya, jadi kalau misalnya ada ide atau apa, ada pertanyaan, ada gagasan, saya punya program yang keren nih, gini gitu. Jadi kan kami tugasnya adalah, kami sebagai pemerintah adalah tugasnya sebagai fasilitator. Jadi nggak kami dong, karena saya bukan seniman. Tadi ditawarin nyanyi pun saya nggak bisa nyanyi gitu. Jadi kami hanya fasilitator yang membantu para seniman, para budayawan untuk bisa berkembang dan lebih forward lagi lah, lebih just gitu ya. Gitu, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Intinya kami dari BPKW 8 sangat mendukung Kampung Pegijing ini, dan kemarin juga jadi juara 3 ya Pak perpustakaannya. Tepuk tangan untuk Kampung Pegijing. Dari ini kita nanti bisa next levelnya, nanti bisa mudah-mudahan nanti bisa menjadikan tambahan income buat ibu-ibu sekalian kalau sudah menjadi desa wisata atau desa berbudaya gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Berjuta Rasanya. Ini yang remaja, ini bagus sekali ceritanya. Hari ini Jumat, besok dan lusa libur. Sudah seminggu ini pemuda itu menanti-nanti kesempatan untuk bertemu lebih lama dengan gadis itu. Sekedar untuk bilang, "Hai, kamu mau pergi bareng aku ke pernikahan Panituda?" Ia butuh waktu kurang lebih 5 menit untuk berbincang dan mengajaknya pergi bersama. Dengan hanya bertemu di lift saat berangkat kerja, ia sengaja menunggu di lobi sampai gadis itu tiba. Saat makan siang dan saat pulang kerja, ia sengaja menunggu gadis itu membereskan mejanya sebelum berangkat. Itu sama sekali tidak cukup untuk membicarakan masalah ini. Apalagi mereka hanya saling "Hai, apa kabar?" Tersenyum kaku, lantas berdiam diri dalam dengungan suara lift yang bergerak. Berkali-kali ia membujuk jantungnya untuk mendekati meja gadis itu. Bertanya langsung padanya, "Apakah kamu pergi bersamaku?" Tapi berkali-kali pula ia gagal mengeluhkan diri. Jumat semakin singkat. Kesempatannya untuk menjadikan mimpi-mimpi itu menjadi nyata semakin tipis. Ia harus melakukannya. Jika tidak, ia akan menyesalinya seumur hidup. Dan sekarang juga jarak bisikan itu semakin kencang. Saya batuk.
Dan pemuda itu di ujung keputusasaan akhirnya nekat juga memutuskan. Tetapi saat ia siap berdiri dari duduknya, gadis itu justru terlihat berdiri dari mejanya, langkah menuju. Tuhan, semoga ia melewati. Please God. Desak batinnya kuat-kuat. Jika ia melewatiku, aku berjanji akan menanyakan soal itu. Janjinya untuk kesekian kali. Suara sepatu gadis itu terdengar semakin keras di telinganya. Ia semakin dekat dan debar jantungnya semakin kencang. Dengan meneguhkan hati pemuda itu, bersiap menyapa. Hai Jan, kamu lagi sibuk? Gadis itu sambil tersenyum ternyata lebih dahulu menyapanya. Pemuda itu kaku seketika. Katanya hilang menyentuh udara. Berusaha tersenyum senormal mungkin, menarik napas dalam-dalam. Iya nih, kayaknya aku lembur malam ini. Ya Tuhan, padahal pekerjaan untuk minggu depan pun sudah kurampungkan. Kamu hari Minggu datang ke resepsi Fania enggak? Gadis itu tersenyum, semakin manis. Pemuda itu duduk semakin kebas. Ayolah katakan, ajak dia. Ayolah katakan. Tetapi separuh jantung yang lain gemetar ketakutan. Kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Bodoh. Bagaimana kalau dia menolak? Belum tahu. Lihat besok. Kamu udah ke sana? Ya Tuhan, apa yang telah kukatakan? Pemuda itu mengumpat berkali-kali. Seharusnya langsung saja mengajaknya pergi bersama. Senyuman gadis itu membuatnya sedikit pun tak berpikir. Belum ada teman, malas kalau sendirian. Ayolah katakan, ajak dia. Bukankah ia telah memberikan kode padamu? Sedikit lagi, terlalu susah. Pemuda itu mencengkeram keras-keras kursinya. Apa sulitnya mengatakan itu? Bentak separuh jantungnya. Dan tanpa ia sadari, ia tengah usahanya membujuk separuh jantungnya. Yang menggeleng-gelengkan kepalanya, ia teringat Sinta. Mungkin dengan menyela pembicaraan ini dengan kabar soal Sinta akan sedikit membantu. Maka tanpa menyadari, akibat sedikit pun, pemuda itu justru berkata, si Sinta katanya harus menjemput ibunya. Tidak, dia sama sekali tidak bermaksud menolaknya. Tetapi gadis itu dengan tetap tersenyum berkata pelan, iya, katanya sakit. Sepertinya aku harus berangkat sendirian. Ya Tuhan, kerusakan apa ya lagi yang telah kuperbuat? Hai Dahlia, kamu belum punya teman pergi ke pernikahan Fania? Pemuda lain yang dari tadi berdiri membereskan berkas di mejanya di sebelah mereka menyela pembicaraan. Gadis dan pemuda itu menoleh serempak di muasal suara. Andre, nama pemuda itu, tersenyum jantan mendekati Dahlia. Aku juga belum punya barengan. Kamu mau bareng aku? Bagaimana? Nanti aku jemput kamu pagi-pagi ya. Tolonglah, jangan katakan setuju. Pemuda itu memohon dalam hatinya. Jangan sampai kau pergi dengannya. Playboy kelas kakap dan kau akan terperangkap. Tetapi gadis itu justru tersenyum. Sambil memegang bahu, gadis itu berkata menggoda. Oke sayang, sampai ketemu hari ini. Jangan lupa dandan yang cantik ya. Ia mengharapkan pagi ini pemuda itu datang menjemputnya, tetapi justru Andre yang datang perlente memencet bel, tak tahu malu. Andre mengaku sebagai pacarnya, dan gadis itu dengan terpaksa tersenyum, masa menanggapi godaan ayah dan ibu. Akhirnya anak gadis kami pergi dengan teman lelakinya. Nah Andre, jangan sampai kau membuatnya menangis ya. Itu kata yang gadis itu. Sambil tersenyum di balik pagar, dan pemuda playboy itu tersenyum begitu meyakinkan, menggandeng Dahlia mesra. Semua teman kantor bersuit saat melihat mereka tiba di ruang resepsi. Susi pun sempat berbisik pelan. Gila lu, katanya pemalu. Ternyata yang kakak begini berhasil juga lu guys. Mukanya memerah. Dengan tingkah laku Andre yang sangat berpengalaman, gadis itu merasa di dahinya seakan-akan tertempel baliho besar yang menunjukkan kalau mereka berdua benar-benar pasangan hebat. Oh, seharusnya kaulah bersamaku sekarang, umpatnya dalam hati. Mencari sosok pemuda itu dalam keramaian, dan si bodoh itu ternyata berdiri tak acuhnya di pojok ruangan, menyedok
koktail, seolah tak peduli kehebohan yang sedang terjadi. Tiba-tiba saatnya berfoto. Semua teman-teman berkumpul di sebelah panggung, bersiap menunggu MC menyebutkan giliran mereka. Lantas, di lantai 11, ketika olok-olok semakin ramai, saat mereka berkumpul si bodoh ini justru semakin tak peduli. Ini dia si Azhar. Kamu udah lihat Dahlia kan? Gila, serasi bukan? Seharusnya kau menirunya Zar. Diam, tapi diam-diam bawa gebetan. Yang lain tertawa ramai sekali. Andre, kalau lu sedikit saja membuat Dahlia menangis, kutikam kau. Terus, seorang lagi, Andre sambil merengkuh bahu Dahlia, tersenyum lebar. Seolah menunjukkan, jangankan menangis, membuatnya murung saja takkan ia lakukan. Gadis itu kusut sekali dengan senyum tanggungnya. Berkali-kali melirik gadis itu. Ya Tuhan, seharusnya kau lakukan saat memegang ke arah Andre dan menunjukkan kuat-kuat, bukan justru sebaliknya, ikut-ikutan tertawa. Dasar bodoh. Gadis itu tersenyum getir. Pagi ini seharusnya ialah sambil bersiul datang memencet bel rumah gadis itu. Tersenyum, takjub menyapa calon mertua. Tetapi lihatlah, ia justru kacau berdandan seadanya. Memakai kemeja kusut, dasi berdebu, berjalan gontai menghidupkan kendaraan. Berpikir gadis itu pasti sedang tertawa bahagia bersama playboy kelas kakap itu. Semua teman kantor bersuit saat melihat mereka tiba di ruang resepsi. Dengan tingkah laku Andre yang sangat berpengalaman, mereka benar-benar kelihatan seperti pasangan hebat. Gadis itu terlihat tersenyum di mana-mana, mengumbar kebahagiaannya. Begitu mudahnya ia terpikat dengan playboy itu. Dengan masam pemuda itu menyedot koktail di pojok ruangan, jantungnya pedih sekali. Ketika tiba saatnya berfoto, semua teman-teman berkumpul di sebelah panggung, bersiap menunggu MC. Ini dia si Azhar. Kamu udah lihat Dahlia kan? Saya sih bukan. Seharusnya kau menirunya, Jar. Dari situ tersenyum semakin mengembang. Wah, ia sedikit pun sama sekali tidak menatapku. Bisi pemuda itu dalam hening. Berkali melirik mencoba memberikan kode. Lihatlah aku Dahlia, please. Bukankah aku lebih baik darinya? Sesungguhnya apa yang kau cari? Terluka pemuda itu meratap dalam diam. Dan ketika mereka berfoto bersama, playboy itu merengkuh lebih erat lagi ke bahu Dahlia. Dan ketika semua teman-teman lantai 11 turun, mereka berdua berdiri di sana, berfoto bersama kedua mempelai. Gadis itu sekali lagi tersenyum amat bahagia. Senyum mempelai wanita saja kalah, umpat pemuda itu dalam hati. Maka semenjak detik itu, mereka berpisah. Cinta memang tak pernah adil, keluhnya terluka. Hai, gadis itu tersenyum. Pemuda itu juga tersenyum. Pintu lift menutup pelan, keheningan kemudian menyelimuti. Tak pernah ada lagi bisa mendengar dengung lift bergerak. Tetapi bagi mereka berdua yang sedang takjimnya, bekas telapak tangan di kaca lift pun terlihat amat jelas. Si gadis sembunyi-sembunyi melirik si pemuda batuk-batuk kecil, berusaha mengendalikan perasaannya. Mereka bertatap sejenak, gelagapan bersama. Mau makan di mana? Si pemuda pura-pura merapikan dasinya. Mukanya merah kebas. Ia tahu persis gadis itu selesai makan di basement gedung itu. Gadis itu juga tahu persis pemuda itu lebih suka makan di lantai 1. Lantai 1. Kamu mau makan di mana, Zar? Basement. Ya ampun. Nggak sungguh tak tahu kenapa kalimat itu keluar dari mulutnya. Basa-basi saling melambaikan tangan. Mereka berpisah saat pintu lift terbuka. Berharap seharusnya mereka saat ini sedang bergandengan menuju kafe di menara atas. Kafe para cinta. Demikianlah sepenggal kisah dari Terelie yang berjudul Berjuta Rasanya. Berjuta langkah kaki telah menjadi saksi, mulai dari yang berdomisili, bersosialisasi, hingga beraksi. Tokoh religi, pelaku seni, mahasiswa-mahasiswi dari berbagai macam perguruan tinggi, politisi hingga selebriti pernah menjelajah kaki di kampung ini. Kampung yang namanya kian melambung,
Berbagai komunitas datang berkunjung bukan sekedar untuk nimbrung, namun sikap beraksi bahu-membahu membangun bersama masyarakat yang murah senyum. Pagi itu, pewarna mendekam, erat melekat pada persendian bekukan jari-jari. Terdengar sesekali lantunan ayat suci menggema lewat mikrofon dari ujung kampung ini. Pikiran melayang seakan masa kecil terulang. Ibu bergegas bangunkan aku dan kedua adikku bila dengar panggilan azan. Ayo nak, bangunlah. Termohon kepada Allah semoga nasibmu berubah. Aku tersadar. Bergegas sholat sunat fajar, kebaikan terpancar melebihi isi bumi yang tersebar. Ibu tak bosan membujuk dengan senyuman, sholat jangan kau tinggalkan. Ibu, kau wanita perkasa yang ku kenal dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Selalu tenang menerima keadaan. Aku rindu kau, Ibu. Sendiri aku di rumah kita. Teriakan anak-anak kelasnya. Belai sayang tinggal cerita berubah seiring waktunya. Coba sibuk tadi melantunkan azan pagi mengenang masa lalu. Bertemu tetangga penumbuhan beranjak tua. Terima kasih Ibu, ajarkan aku kedewasaan. Terima kasih Ibu, kau tunjukkan aku jalan. Terima kasih Ibu, aku telah kau pilihkan wanita setia sebagai teman. Restui kami Ibu untuk temukan kebahagiaan. Karya Bapak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu beserta staf pelestari budaya wilayah 8 Serang, Banten. Mobil khusus ibu-ibu Kampung Pakijing, Kelurahan Sangkalayang, maaf, ya Kalanganyar, Kecamatan Taktakan. Wabil khusus benar, jujur buat ibu di staf pelestari budaya. Murni anak-anak, bocah-bocah, remaja bisa dibilang 5 orang. Asli, tidak dibuat-buat. Anak-anak Pakijing, Kelurahan Cangkalayang, Kecamatan Taktakan. Saya orangnya agak egaliter. Salam kepada Ibu Rita dari Pak Mualimidi. Sepertinya ada yang kenal saya. Perhatikan ini. Ini kisah cerita. Kalau lihat Jawa Barat 14404 peristiwa.
1575 peristiwa. 1579 4 tahun peristiwa lagi. Kita tahu Banten menggempur Galuh Pakuan. Inilah kisah. Prabu Punta, oleh karena penggempuran keraton di Bogor Batu Tulis, maka beliau mengungsi mencari tempat yang aman. Sapun, ampun, paralung, kulanduk, bade ngaturkan salam pangabakti. Pun, sapun, ampun, paralung, kulanyun gemah ripa lajinawi. Pun sapun ampun paralun. Prabu Punta pergi mengungsi, ikut pula dayang-dayang, embu-emban, para pinisipu dan rakyat jelata mencari tempat untuk mengamankan diri. Sampurasun, para andika bebas memilih kehormatan pribadi. Kula bukan apa-apa di hadapan Andika. Kula nyeri hati, kula gering. Hari Andika bebas memilih kehormatan. Badeka kaler, mangga. Badeka kulon, so. Badeka wetan, silakan. Kula nyuwun pangeran